Oke, baik. Kita mulai ya. Silakan dengarkan dulu. Dengar suaranya Pak Guru semua. Dengar, Pak. Nah, Iku loro rasa. oke, materinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah sarapan semua? Ya. Oke, masih dalam kondisi suasana COVID ya. Nah, beberapa materinya sangat cocok dengan kondisi kita saat ini, yaitu penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Gangguan itu yang bagaimana tuh? Ada yang tahu nggak? Gangguan. Yang bagaimana gangguan pernapasan? Devi? Oh. Riko? Seperti apa? Gangguan pernapasan. Pernapasan itu tempatnya di mana alatnya? Manusia. Pernapasan manusia di mana? Di dada ya, di sebelah sini ya. Nah, di sini. Tempatnya di sini kanan dan kiri. Seperti yang telah kalian pelajari kemarin, yang ada di apa? Ada di materinya Pak Guru. Nah, faktor penyebabnya setidaknya ada 3 ya. Faktor penyebabnya ada 3 ya. Yang pertama fisik, faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan ya. Bagaimana penyebarannya atau faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi pernapasan kita. Nah, lanjutnya ada di sini. Faktor fisik. Fisik. Atau siapa yang tahu fisik? Yang tahu fisik? Fisik itu apa? Fisik itu apa? Ada yang tahu? Loh, dari kepala, badan, sampai bawah. Fisik itu apa? Tuh. Fisik adalah tuh. Fisik adalah fisik apa? Fisik adalah tubuh ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, sebenarnya ada 2, yaitu yang pertama prematur. Prematur itu bagaimana? Prematur itu adalah anak yang lahir sebelum waktunya. Biasanya organnya belum sempurna, maka butuh penanganan yang bagus. Kalau kurang bagus, kadang-kadang terjadi berbagai macam permasalahan, terutama kalau ada pengaruh obat dari ibu ketika hamil. Maka Pak pesan kepada kalian semua, nanti kalau sudah menikah dan hamil itu jangan minum obat-obatan yang sembarangan ya, nanti tidak bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik ya. Itu pesan dari Pak Guru ya. Yang kedua, infeksi. Nah, infeksi itu apa? Infeksi itu adalah suatu kondisi. Itu rame banget. Aku ya. Itu tak umum ya, karena terlalu ramai. Oke, kalau infeksi itu disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Nah, di antaranya adalah yang kita alami saat ini, kondisi di mana virus COVID-19 itu menginfeksi di hampir semua belahan dunia ada virus ini. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, untuk sementara kita yakini bahwa virus itu ada, sehingga kita harus selalu patuh terhadap apa? Protokol
kesehatan. Nah, yang kedua, faktor penyakit. Nah, pertama adalah influenza. Tentu anak-anakku semuanya sudah pernah ya beler-beler, otak-watuk, ya kan? Terus badannya panas, kemudian batuk-batuk, ngilu, itu adalah tanda-tanda influenza. Untuk saat ini, kalau kalian influenza, yang pertama adalah jangan bepergian, kemudian perbanyak makan buah ya, agar imunitas meningkat. Sehingga kita tidak mudah terserang. Ya, syukur-syukur hanya kalau influenza kalau kita terkena. Semoga kita tidak mengalami yang namanya COVID-19. Yang kedua, asma. Kalau asma biasanya disertai pilek, batuk, dan ngilu juga. Tetapi biasanya bawaan ya, kadang-kadang juga karena faktor lingkungan yang kurang bersih biasanya. Karena terlalu sering, itu bisa mengakibatkan penyakit ini. Yang ketiga, bronkitis. Gejalanya hampir sama, hanya kalau di bronkitis itu ada di dalam saluran pernapasan, yaitu paru-paru. Dan yang terakhir, ini tuberkulosis. Ini kok ada yang nyurek-nyurek. Pengaruh bakteri dari Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau kalian atau menjumpai tetangga atau saudara batuk tidak sembuh-sembuh, maka perlu diwaspadai, perlu diperiksakan agar tidak terkena TBC. Ya, kemungkinan kalau sekarang akan dianggap sebagai COVID ya. Oke. Kumannya bentuknya macam-macam ya. Kalau kita lihat dengan mikroskop. Nanti kalau ada kalian di tingkat yang lebih lanjut, mungkin nanti bisa melihat kuman itu seperti apa dengan alat yang bernama namanya mikroskop ya. Mikro artinya kecil, mikroskop itu artinya kaca yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil. Nah, waspadai corona ya, ini beberapa gejalanya ya. Demam biasanya lebih dari 37 ya. 37 biasanya sudah sudah dicurigai. Dan batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan. Maka kalau kalian saat ini merasakan tanda-tanda ini, lebih baik jangan bepergian kemana-mana. Syukur-syukur bisa disembuhkan dengan di rumah. Karena kalau mungkin kalian ke ke rumah sakit, mungkin akan disangka corona. Oke. Ini ya, demamnya paling nggak 38 derajat. Bisa dengan dahak, bisa tanpa dahak ya. Biasanya kesulitan bernapas. Faktor lingkungan. Nah, untuk faktor lingkungan ini banyak macam-macam ya. Misalkan lingkungan yang kotor, contohnya pembakaran sampah. Yang kedua, sampah yang busuk. Bahkan sampah yang busuk pun bisa mencemari. Karena apa? Ketika makanan atau sisa makanan sisa dapur dibuang membusuk, itu ada bakterinya. Ketika tertiup angin bisa sampai ke kita. Maka sebisa mungkin kita singkirkan, baik dipendem maupun dijadikan pupuk. Itu harus kita lakukan agar tidak mencemari lingkungan. Ada pertanyaan mungkin? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Oh, enggak ada, kita lanjutkan. Asap kendaraan. Seperti yang kita tahu ya, orang gampang sekali membeli kendaraan bermotor. Bisa dengan cara kredit, kemudian second dan sebagainya. Itu sangat banyak ya. Sehingga volumenya pun meningkat. Jadi kita sendiri sebagai warga masyarakat, kalau tidak penting-penting amat,
kita hindari menggunakan motor kalau memang kerja atau bersekolah atau ada keperluan apa. Asap rokok, nah ini gangguan di sekitar kita. Ya sebisa mungkin dihindari ya. Kalau mungkin orang tua kalian merokok, setidaknya Pak Guru pesan sebisa mungkin tidak merokok, karena itu akan menular ya, kegiatan merokok itu. Mumpung belum mampu membeli rokok, sebaiknya tidak beli. Ya kalau misalkan dengan rokok tidak apa-apa, kalau misalkan karena merokok kena penyakit kan nanti akan rugi sendiri ya. Kalau kita uangnya lebih besar untuk berobat daripada uang yang digunakan untuk membeli rokok. Tapi itu terserah kalian, Pak Guru hanya mengingatkan saja. Dan yang terakhir asap pabrik ya, ini karena kebutuhan kita meningkat, online shop semakin menjamur, maka kebutuhan manusia itu semakin yang sesuatu yang sebenarnya nggak penting, tapi sekarang pada dibeli sehingga meningkatkan produksi daripada pabrik. Itu juga jelas merupakan suatu polusi yang tidak bisa kita hindari, hanya bisa kita kurangi ya. Oke, untuk sementara itu mungkin ada pertanyaan. Kalau yang ada silahkan. Iya ada. Mungkin Hani. Ada apa? Baru nonton apa Hani? Devi? Harun? Ayo, yang mengajukan pertanyaan nanti akan saya catat. Pak Eva? Pak, nomor absen saya berapa? Oh ya, nanti saya cari dulu ya untuk yang nomor absen. Oke, untuk kalau tidak ada perubahan seperti yang kemarin saja tidak apa-apa. Tapi nanti tak cek dulu di rapot ya. Oke, ada yang lain? Mungkin pertanyaan tentang materi? Mau tanya. Ya, apa Naila? Nanti ada tugas tidak? Tugasnya ditunggu saja. Ayo, pertanyaan tentang materi lah. Apa itu? Kalau enggak, nanti tak tanya. Ayo, ada yang menyelamatkan teman-temannya mau bertanya tentang materi? Ada yang belum dipahami? Mungkin tentang corona ini? Oke, Harun, apa Harun? Kok kita tidak boleh merokok, kenapa Pak? Oke ya, kenapa kita tidak boleh merokok ya? Sebenarnya itu pilihan ya. Pak Guru tidak bisa tidak bisa menghalangi kalian apabila nanti mau merokok ya. Tapi karena kalian belum merokok, sebaiknya tidak perlu mencoba-coba. Karena nilai negatifnya lebih banyak daripada positif. Kita untung apa untuk dari rokok ya kan? Seneng atau apa? Tapi kalau saya melihat dari tetangga-tetangga ada yang kemudian dadanya sakit karena tidak bisa nafas. Yang jelas ini yang dirasakan dan sebagian besar teman-teman Pak Guru yang merokok itu kalau olahraga sedikit mereka sudah tidak sanggup, padahal badannya tidak gemuk, badannya atletis, tapi mereka untuk fisik dengan umur yang sama dengan Pak Guru, dengan dia lebih ramping, itu Pak Guru dengan mudah bisa melewatinya. Itu yang jelas Pak Guru rasakan sendiri. Kalau olahraga nanti akan merasa kesulitan karena nafasnya tidak akan sampai. Kalau yang lain-lain yang penyakit klinis paru-paru, kanker dan sebagainya nanti kalian sendiri carilah. Kalau dari Pak Guru itu ya, di samping juga lumayan boros karena
sekarang rokok harganya cukup mahal. Tapi kalau mungkin nanti kalian memutuskan untuk merokok atau tidak, itu terserah kalian. Pak Guru hanya berpesan untuk lebih menyayangi. Yang nanti yang repot kalau misalkan kena penyakit itu bukan kalian. Mungkin kalian nggak apa-apa, tapi keluarga. Misalnya kalau nanti kalian sudah beristri atau apa, nanti kan misalkan sakit yang ngurusi siapa ya kan? Itu saja dari Pak Guru. Mohon maaf bila kurang memuaskan ya jawabannya. Itu ya Harun. Oke, Harun. Ya, Pak. Kalaupun kalian memutuskan untuk merokok nanti, misalkan ya, Mana ini? jangan pakai uang minta ya, tapi kalian pakai uang sendiri. Udah merokok, sini ya kan. Ya, tapi kalau bisa nggak usah merokok. Ya, Pak. Bisa untuk apa? Uangnya bisa untuk kebutuhan yang lain. Meskipun dengan tidak merokok tidak menjadikan kamu kaya, tapi kamu bisa berbagi dengan orang lain, ya kan? Itu mungkin ada pertanyaan lagi, pertanyaan yang bagus. Kalau tidak ada, sementara saya cukupkan. Kalau nanti sempat Pak Guru bikin evaluasi, kalau tidak, mohon maaf karena ini masih juga laptopnya Pak Kepala Sekolah ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.